Insiden viral di Lebak, Banten, memicu kemarahan publik setelah beredar video yang memperlihatkan seorang wanita dipaksa menginjak Al-Quran demi membuktikan dirinya tidak mencuri. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Malingping dan bermula dari kecurigaan pemilik salon atas dugaan pencurian bedak dan minyak wangi. Alih-alih menempuh jalur yang wajar, situasi justru berkembang ke tindakan yang dinilai melanggar nilai sakral agama. Rekaman tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan langsung menyulut reaksi keras dari netizen yang budiman yang menilai tindakan itu tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Kasus ini pun berkembang dari sekedar dugaan pencurian menjadi isu serius terkait penistaan agama yang menuai sorotan luas. Banyak pihak menilai tindakan pemaksaan tersebut mencerminkan rendahnya pemahaman hukum dan etika, terutama dalam menghormati simbol keagamaan. Kejadian ini menjadi perdebatan publik tentang batas moral dan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Tekanan publik pun semakin kuat agar pihak yang terlibat segera diproses secara hukum, sekaligus menjadi peringatan keras agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Atur kan lagi ada ticak lah. Ada ticak lah. Ada tuh perlu nangtung. Tak perlu nangtung teteh mah, cuma ticak baik mata. Enggak. Kio. Nangtung ticak Quran. Kio. Terus demi Allah, meta mah enggak ngambil bedak sama minyak wangi. Kalau meta ngambil, ulah diberi rezeki saumur hirup. Teuing meta mah nonarana ulah dihirupkeun deui. Terus ulah diberi milik seumur hidup. Gerak. Cilaka meta sakeluarga. Ulah ngaruh keluarga. Enggak apa-apa, meta sorangan. Cilaka meta sakeluarga. Enggak apa-apa kalau misalnya meta ngerasa mah. Atau cilaka keluarga meta sekeluarga geus. Oke, udah. Ini sumpah paling Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gimana guys menurut kalian? Mbak ini dituduh mencuri bedak, disuruh bersumpah, tapi bukan dibawa Al-Quran, tapi nginjek Al-Quran. Menurut kalian gimana guys? Penistaan ya? Jangan penistaan. Orang ini nyuruh orang ini buat nginjek Al-Quran. Sakit. Buat yang malas nyari tahu, biar gua kasih tahu ya. Jadi cewek ini namanya Nurella dan cewek ini namanya Meta. Nah, si Meta ini dituduh sama Nurella kalau dia ini ngambil kosmetik yang seharganya hampir 250.000 ya, segituan lah ya. Dan si Meta ini nggak ngerasa ngambil barangnya dan akhirnya Nurella ini ngambil keputusan untuk sama-sama bersumpah menggunakan Al-Quran. Tapi caranya salah, kocak banget. Gue yakin banget 100% di komentar pasti ada yang komen yang jahat yang mana. Biar gua kasih tahu ya, ini dua-duanya bener-bener konyol banget gitu kan. Si yang satu ini nuduh itu kan nggak ada bukti sama sekali, nggak tahu kan bersumpah tapi caranya salah, dan yang satunya lagi itu malah nurut-nurut aja gitu, kayak anjing diinjek, tolol. Astagfirullahaladzim kak, aduh kak, menuduh orang itu sudah jatuhnya fitnah ya kan, tambah lagi kakak bersumpah ya kan di atas Al-Quran. Bukan berarti kakak pijak-pijak itu Al-Quran kak itu kitab suci Al-Quran loh kak. Aku nggak tahu agamamu ini apa ya. Yang jelas kau ini sudah melecehkan kak. Kau ini sudah melakukan penistaan agama. Aduh, kacau orang dua ini ah. Al-Quran dipijak-pijak kayak gitu itu semoga kalian dapat hidayah ya. Iya, aku doakan aja semoga kalian berdua dapat hidayah. Ya kalau nggak kena jemput sama polisi, ya kena ajab dari Maha Kuasa lah kalian berdua besok ya. Ya mudah-mudahan ya. Itu doa dari saya langsung itu. Mudah-mudahan aja terkabulkan. Amin. Astagfirullah. Jadi tadi itu guys ada sebuah rekaman video ya yang memperlihatkan aksi nggak terpuji, aksi goblok menurut gua. Seorang wanita nih melakukan sumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Jadi kronologinya seperti ini guys. Wanita yang memakai baju garis-garis itu ya, dia kehilangan kosmetik, bedak juga minyak wangi ini. Lalu wanita yang garis-garis ini merasa
dan menuduh si wanita daster temannya itu pencurinya. Walau udah mengatakan nih bahwa dia bukan pencurinya, tapi wanita si pemilik kosmetik itu ya, yang tadi baju garis-garis, tetap nih nggak percaya, dan dia akhirnya bawa Al-Quran dan mengarahkan si temannya itu, wanita berdaster itu, untuk menginjak Al-Quran dan menuntunnya bersumpah di atas Al-Quran. Wanita berdaster tadi ya, mungkin karena nggak merasa dan juga takut, dia akhirnya dengan gobloknya juga mengikuti arahan si wanita dajjal berbaju garis-garis tadi. Capek. Kemarin ada pasangannya mesra-mesraan di masjid. Ini muncul lagi dajjal satu lagi nih. Makin kesini makin banyak yang goblok menurut gua. Al-Quran, Mbak, adalah sesuatu yang sakral, kitab suci umat Islam itu. Ajaran dari mana soal bersumpah harus dengan injak Al-Quran? Ajaran dari mana? Capek gua. Oke, biar netizen aja deh kalau gitu yang kasih paham. Untuk netizen nih ditunggu ya kata-kata romantisnya buat membahas satu ini nih, tulis di kolom komentar. Wallahi beneran guys, kali ini saya sakit hati banget, hati saya ini teriris-iris beneran. Kalian tahu nggak, ada satu video tentang si mbah-mbah 2 orang yang melakukan sumpah Al-Quran dengan cara Al-Qurannya itu diinjak guys, bener. Jadi ceritanya itu ada 2 orang mbak, ya saya nggak tahu mereka ini punya otak atau enggak. Jadi si mbak yang satunya ini nuduh kepada si mbaknya ini bahwasannya si mbaknya ini mencuri barang kosmetiknya seharga kurang lebih 250 ribuan. Nah si mbaknya ini nggak mau ngaku karena nggak ada buktinya gitu. Akhirnya si mbak yang satu ini nyuruh kepada si mbaknya untuk melakukan sumpah Al-Quran dengan cara apa? Al-Qurannya diinjak pakai kaki. Ya Allahu Rabbi, beneran sakit hati banget. Pas ngeliat videonya itu, ya Allahu Rabbi, ada loh orang kayak gini, modelannya kayak begini, mana udah dewasa. Ini jangankan dewasa, anak kecil aja, itu mereka tahu Al-Quran itu nggak boleh diinjak pakai kaki. Ya Allahu Rabbi. Terus banyak yang komen, mana nih yang bener, yang salah yang mana? Dua-duanya salah, dua-duanya nggak ada otak ya. Dan ini beneran, kasus seperti ini harus diusut sampai tuntas. Orang-orang kayak begini harus beneran dihukum gitu, dimasukin ke dalam penjara. Jangan hanya sekedar diamankan, beneran. Ini udah termasuk dalam yang namanya penistaan agama, pelecehan terhadap agama. Ini beneran harus bener-bener diusut sampai tuntas. Orang-orang kayak begini harus dihukum, beneran guys. Lagi dan lagi lor ya, ini miris sekali ya, ini di Banten ya. Ini ada seorang perempuan ya yang dituduh mencuri minyak wangi dan bedak ya kan. Akhirnya dibawakan Al-Quran, disuruh bersumpah, bukannya di atas kepala tapi Al-Quran malah ditaruh di bawah kaki alias diinjak. Dan ini harus diproses ya. Ini 3 orang ini harus proses. Yang pertama, yang memvideokan, kan di video. Yang kedua, perempuan yang menginjak itu. Dan yang ketiga adalah perempuan yang di sampingnya yang mempersilahkan itu. Ini memang ada unsur kesengajaan ya. Seolah-olah memang mau dibuat kayak gitu biar viral. Dan pekoknya lagi, dia itu apa nggak tahu kalau urusan agama, kalau urusan penistaan agama ini akan berurusan dengan hukum. Gitu loh. Ya selamat menikmatilah kalian tidur di penjara ya kan. Ini perempuan pekok ini ya. Mungkin kamu boleh ya melakukan itu, hak kamu lah ya. Itu urusan kamu, itu dosa kamu sendiri yang nanggung. Tapi mbok nggak usah di video gitu loh. Seolah-olah kalian itu memancing reaksi umat muslim untuk gitu loh. Walaupun kamu itu orang muslim, mungkin nggak sholat, mungkin kamu nggak pernah, nggak usah kamu itu melecehkan gitu loh. Mau agama apapun itu kamu jangan lecehkan. Mungkin kamu muslim atau mungkin kamu bukan muslim, tapi nggak usah kayak gitu loh maksud. Oke? Ya selamatlah menikmati kamu. Pasti akan tidur di penjara kamu, minimal tuh 1 tahun kamu. Mampus loh.